Liburan selalu menjadi momen yang ditunggu para pelajar untuk dapat bermain, jalan-jalan, bahkan bermalas-malasan. Namun berbeda dengan santri sekolah impian, para santri menggunakan waktu liburannya dengan amat produktif dengan mengerjakan self-project. Project yang dikerjakan sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan deadline yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang pertama ada Silva, santriwati kelas 12, dan Alia Adiba, santriwati kelas 11. Mereka berdua berhasil menggelar event seminar di salah satu SMP di Penajam, Kalimantan, yang berjudul Islamic Talk on Society 5.0. Kira-kira seperti apa tantangan dan ilmu yang mereka dapat dari self-project ini? Jadi sebenarnya gini, latar belakang kenapa kita bikin event ini di self-project kita kali ini adalah ketika kita merasa kayaknya anak-anak di luar sana juga butuh deh apa yang kita udah pelajarin di SI gitu. Jadi kita pengen kayak bikin event, yang di event itu tuh kita menjelaskan tentang apa itu KIN, terus mereka tuh bisa gunain sosial media, ternyata nggak cuma buat mainan doang, nggak cuma buat joget doang, tapi juga bisa buat kayak sharing, segala macam gitu sih. Karena kan ini tuh bukan cuma kita yang ada suatu tempat terus kita datang terus main gini-gini, enggak. Kita bener-bener ngajuin, kita bener-bener bikin rundownnya kayak mana ya kan. Jadi, Alia kan orang Balikpapan, jadi kayak di Kalimantan, di kotanya lah gitu. Sedangkan lokasi tempat kita ke project itu tuh di Penajam. Jadi kayak ya nyebrang laut dulu lah istilahnya gitu. Jadi kita tuh pas lagi nyebrang laut itu, kita kan naik speedboat ya. Tiba-tiba berhenti. Mesinnya mati di tengah-tengah laut gitu. Terus jadi agak panik sedikit. Namanya sopir apa? Driver speedboatnya. Sebenarnya banyak banget ya kita kayak. Jadi kita jadi tahu, pertama yang jelas banget kelihatan itu dari kita public speaking. Yang awalnya kita mungkin dalam lingkup orang-orang kita kenal doang. Sedangkan pas di sana itu kita dihadapi sama anak-anak remaja yang kita bahkan nggak kenal, kita nggak tahu jokes mereka kayak mana. Terus kita harus ngomong ke depan mereka dan berusaha buat didengerin sama mereka. Itu tantangan tersendiri sih buat public speakingnya. Tapi FYI, jadi kemarin itu setelah selesai acara nih, kita kan salim-saliman gitu kan, kayak terima kasih gitu-gitu. Terus pengen gini, jadi kalian dari fakultas apa? Coba bayangin. Tiba-tiba fakultas mana tuh? Jadi kita tuh orang-orang sana tuh mengira bahwa kami itu adalah mahasiswa-mahasiswa gitu. Atau udah sarjana apa gitu. Padahal kan belum ya, masih SMA kita ini. Dulunya juga kaget kan, sempet kaget kayak saya kira ini pelajaran kuliah. Iya gitu, karena kok materinya baru semua gitu. Keren sih SI. Iya. Berikutnya ada Zakwa Nafis, santri kelas 8 SMP yang hobi bermain game. Namun di momen ini ia berhasil merubah statusnya dari pemain game menjadi pembuat game. Ia berhasil membuat game yang islami. Kira-kira bagaimana proses Nafis dalam membuat Islamic game ini? Yang awalnya kita ingin membuat game zombie-zombian, tembak-tembakan, kita pun membuat game meremix sebuah game yang bernama Super Mario jadi sedikit islami. Maksudnya saya menggali lagi ide yang saya kubur pada waktu yang lama lalu. Dari dulu banget, dari SD saya bercita-cita buat jadi game developer karena memang dulunya saya suka banget main game ya, game antik. Sampai saya kelas 1 SD itu udah pegang kacamata, itu benar-benar penyesalan saya yang benar dalam, dan saya ingin mencoba mengubah habit itu yang buruk itu menjadi sebuah hal yang lebih baik, itu membuat game. Tapi yang menjadi kendala utama itu ya komunikasi. Saya dulu itu bukan tipe orang yang gampang akrab, bukan tipe orang yang bisa ya ngomongin dengan jelas, bukan jadi leader gitu. Sebenarnya sih bukan dari saya ngodingnya, bukan dari saya mengprogramnya, tapi dari saya memanage timnya, dan itu pelajaran yang saya dapat, yaitu untuk menjadi leader, untuk membangun otoritas dari saya, lalu mencari orang yang tepat, dan banyak pokoknya itu berhubungan dengan mengorganisasikan tim. Berikutnya kita akan berkenalan dengan komikus sekolah impian, Nazma Nur Laila Tamam, seorang santriwati kelas 11 yang berhasil membuat komik hadis untuk anak usia TK. Kira-kira bagaimana proses dan tantangan yang dialami Nazma? Jadi ini tuh buku bergambarnya itu buat dihafal gitu sama anak-anak TK gitu. Jadi mereka itu dapat mudah menghafal hadis dengan visual, dengan audio dari YouTube sendiri. Dan selama saya ngegarap,
saya nggak cuma gambar biasa-biasa aja, tapi kayak saya juga harus memahami hal itu bagaimana. Dan kita jangan cuma ngegambar doang, tapi kita harus coba ngelakuinnya sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Saya harap buku ini itu bisa membantu saya dan orang lain, dan tidak hanya dipergunakan anak TK saja, namun insya Allah untuk kedepannya mungkin ada yang misalnya saya buat blog yang anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, dan saya cek. Berikutnya Hafiz Hanifuddin, seorang santri kelas 2 SMA yang mampu melihat peluang dari hobi yang ia punyai, yaitu gaming. Ia berhasil membuat website top-up gaming dalam waktu yang singkat. Begini prosesnya. Kalau menurut saya, UX dari websitenya nyaman untuk digunakan. Waktu desain awalnya saya nggak bisa pakai Figma, jadi saya langsung ngoding aja, pakai sketsa di buku, baru saya langsung coding. Habis itu selesai ngoding baru saya buat desain ini untuk pengumpulan project RPL-nya. Di 3 minggu pertama saya liburan, saya sempat malas-malasan untuk mengerjakan, jadi akhirnya seminggu terakhir saya nge-push 5 hari untuk mengerjakan. Jadi hikmahnya kita nggak boleh malas-malasan di awal, kita harus ngerjain dari awal supaya di akhir kita tidak terburu-buru. Berikutnya kita akan bertemu dengan animator sekolah impian, Aisyah Fatia, santriwati kelas 11 SMA yang berhasil mengerjakan proyek animasi 2 dimensi. Kira-kira tantangan dan kesulitan apa yang dialami Aisyah pada proyek ini? Kelebihan dari proyek aku itu dia tuh colorful, jadi orang tuh eye catching gitu liatnya. Dan dia tuh punya alur cerita, jadi orang tuh yang nonton kayak penasaran, ini tentang apa sih? Gitu. Punya cita-cita pengen bikin kayak studio atau pokoknya kayak Disney gitu, cuma versi aman dan Islamnya gitu. Yang sekarang Disney udah bukan ada lagi, udah enggak lah gitu. Apalagi itu buat anak-anak jadi. Dan capek sih, soalnya kan kalau bikin animasi itu per layer, jadi dia harus pop, jadi kayak capek dan itu begadang. Sama NJS, niat jihad dan sabar. Karena kayak ya kalau bikin kayak gitu kan harus niat kan, harus bagus, terus jihad. Kalau mau selesai kan dia harus jihad lebih kayak begadangnya itu. Terus sabarnya ya karena dia bikin apa sih? Ya player dulu. Berikutnya Nadia Sabrina, santriwati kelas 11 SMA yang mengerjakan proyek sesuai dengan minatnya, yaitu menulis buku. Kira-kira seperti apa proses dan tantangannya? Aku lagi ngerjain proyek literasi bikin buku. Kan ini buku yang aku buat ini kan self improvement ya, jadi kayak harus ngeriset dulu, terus juga bingung mau pakai kata-kata apa yang biar anak muda tuh untuk teenager kayak kita tuh lebih paham itu, jadi kayak bingung. Ilmunya saya jadi lebih tahu banyak tentang masalah teenager, terus dan apa ya, ilmu di buku itu tuh sebenarnya ilmu juga buat aku gitu. Semoga Sabrina 10 tahun lagi udah menjadi psikolog, udah bikin buku yang banyak. Amin. Selain mereka, masih banyak karya self-project yang dihasilkan para santri sekolah impian. Menjadi seorang penghafal Quran tidak menjadi penghalang untuk terus produktif berkarya, karena mereka punya misi untuk mulia di akhirat dengan menjadi seorang penghafal Quran dan mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Ikuti sosial media kami untuk terus mendapat info terkini seputar sekolah impian dan karya-karyanya. Barakallahu fikum.